Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nancy Kurnia dari kelas IF5 dengan nomor BP 18101152630214. Di sini saya akan mempresentasikan laporan saya mengenai infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di bidang pemerintahan atau e-government. Teknologi berperforma tinggi dan reliabel yang diterapkan di pemerintahan dapat menjaga progres kemajuan sesuai dengan perencanaan. Sistem ini merupakan mesin pacu yang bekerja tepat di belakang produktivitas pekerja dan mewujudkan proses pemerintahan yang efektif. Nantinya, hal itu akan berujung pada kepuasan masyarakat. Pemerintah telah menetapkan program pembangunan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan istilah e-government. Penerapan e-government merupakan amanat Inpres nomor 3 tahun 2003 tentang penyelenggaraan tata kelola pemerintahan secara elektronis di Indonesia. Implementasi e-government dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik tentunya membutuhkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi beserta sumber daya manusia yang handal dalam mengelolanya. E-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan intranet dan internet, yang mempunyai kemampuan menghubungkan keperluan penduduk, bisnis, dan kegiatan lainnya. Bisa merupakan suatu proses transaksi bisnis antara publik dengan pemerintah melalui sistem otomasi dan jaringan internet. Lebih umum lagi dikenal dengan World Wide Web atau WWW. Pada intinya, e-government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang baik sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan oleh aparatur pemerintah. Salah satu solusi yang diperlukan adalah keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintah melalui jaringan sistem informasi online antar instansi pemerintah, baik pusat dan daerah, untuk mengakses seluruh data dan informasi, terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik. Dalam sektor pemerintah, perubahan lingkungan strategis dan kemajuan teknologi mendorong aparatur pemerintah untuk mengantisipasi paradigma baru dengan upaya peningkatan kinerja birokrasi serta perbaikan pelayanan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik atau good governance. Hal terpenting yang harus dicermati adalah sektor pemerintah merupakan pendorong serta fasilitator dalam keberhasilan berbagai kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan harus didukung oleh kecepatan arus data dan informasi antar instansi agar terjadi keterpaduan sistem antara pemerintah dengan pihak pengguna lainnya. Contoh infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di bidang pemerintahan secara umum. Yang pertama yaitu adanya program Smart Village. Program Smart Village akan memberikan kemudahan dalam integrasi data yang sehari-hari dilaksanakan masyarakat di desa, seperti layanan administrasi, layanan pajak, layanan transaksi perbankan, layanan program Kartu Petani Berjaya melalui integrasi data KPB, dan berbagai hal lain yang akan terus dikembangkan. Yang kedua, adanya program Smart School. Melalui program Smart School disediakan aplikasi belajar mengajar secara mandiri bagi siswa dan mendorong interaksi antar sekolah dan wali murid. Penyediaan infrastruktur belajar mengajar juga peningkatan kompetensi mengajar bagi guru. Yang selanjutnya yaitu program Kartu Petani Berjaya yang berbasis digital elektronik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Program unggulan ini dapat menghubungkan semua kepentingan pertanian dengan tujuan mencapai kesejahteraan petani dan semua pihak yang terlibat di dalam proses pertanian secara bersama-sama dengan memanfaatkan teknologi informasi berupa program unggulan, yakni program Kartu Petani Berjaya atau KPB. Untuk contoh secara detail dari
salah satu contoh umum tadi yaitu program Kartu Petani Berjaya yang berbasis digital elektronik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Provinsi Lampung contohnya, saat ini telah memiliki program unggulan yang dapat menghubungkan semua kepentingan pertanian dengan tujuan mencapai kesejahteraan petani dan semua pihak yang terlibat dalam proses pertanian secara bersama-sama dengan memanfaatkan teknologi informasi berupa program unggulan berupa program Kartu Petani Berjaya atau KPB. KPB sebagai program unggulan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui aplikasi digital yang memuat kebutuhan petani dan dukungan yang dapat diberikan kepada petani terkait kebutuhan sarana dan prasarana pertanian seperti benih, pupuk, pembiayaan, dan kelembagaan. KPB juga memiliki keunikan sistem kerja, yaitu rencana usaha secara digital berdasarkan rekomendasi terbaik dari para ahli. Perencanaan meliputi kebutuhan saprotan per masa tanam, jadwal tanam, biaya kegiatan hingga keuntungan yang dapat dihasilkan petani, laporan usaha yang didasarkan kegiatan petani selama masa tanam, yang merupakan realisasi usaha sebagai tolak ukur keberhasilan usaha tani, serta sebagai acuan kelayakan permodalan oleh bank, dan keanggotaan KPB yang menyatukan seluruh pihak yang terkait dengan pertanian secara luas untuk kemudahan dan keamanan arus transaksi mulai dari hulu sampai ke hilir. Pemerintah Provinsi Lampung sendiri telah melaksanakan kewenangannya sesuai pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, di mana pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan atau alat mesin pertanian sesuai dengan kebutuhan para petani tersebut. Untuk kesimpulannya, teknologi informasi dan komunikasi di bidang pemerintahan sangat diperlukan dalam upaya memberikan akses antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam pelayanan. Sistem ini merupakan mesin pacu yang bekerja tepat di belakang produktivitas pekerja dan mewujudkan proses pemerintahan yang efektif. Nantinya hal itu akan berujung pada kepuasan masyarakat. Pemerintah telah menetapkan program pembangunan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan istilah e-government. Dalam sektor pemerintahan, perubahan lingkungan strategis dan kemajuan teknologi mendorong aparatur pemerintah untuk mengantisipasi paradigma baru dengan upaya peningkatan kinerja birokrasi serta perbaikan pelayanan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik atau good governance. Sekian presentasi dari saya mengenai infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di bidang pemerintahan atau e-government. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.